yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pangresa guru agung di mana saja berada. Wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan Manaqib Online Internasional pagi hari ini, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Anang As'ari, dan Al-Mukarram Pemangku Manaqib Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Syafiri Manaf, dan Al-Mukarramah Ibu Hajah Dr. Syari Suksmono, pendiri MOI Al-Mukarramah Ibu Hajah Haya, yang senantiasa diistiqomahkan berkhidmat kepada Guru Agung, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi hajat dunia, hajat akhirat. Para kiai, para asatidz, dan para petugas manakib, ikhwan dan akhwat di mana saja berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, nantiasa mendapat keberkahan selamanya. Semuanya seada-adanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillah kita sudah berada di putaran minggu-minggu terakhir bulan Jumadis Tsaniyah. Ya, kita ambil saja hurufnya satu, yaitu huruf yang terakhir, tak, atau hak. Di situ ada tak marbutoh yang menunjukkan wanita. Tak di sini dimaknai oleh guru agung kita tilawah. Tilawah adalah cara cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum tajwid dan tafsirnya tilawah. Guru kita, Musoniful Kitab, Ased Asyai Muhammad Abdul Saifullah Masdul Qadasallahu Sirahu, menuliskan, mengutip ayat 121 surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Artinya orang-orang yang telah kami beri kitab membacanya dengan bacaan yang benar. Mereka itu beriman kepadanya. Wa makna haqqa tilawatihi bi ilmi tilawatil Quran. Jadi arti haqqa tilawatihi itu adalah membaca dengan menggunakan ilmunya. Baik itu membaca secara murattal atau membaca dengan mujawwad, dengan lisan yang fasih, agar tidak salah makna atau tidak salah arti. Murattal ada satu teknik yang sering dipakai umat Islam pada umumnya, baik dalam sholat maupun dalam baca Quran sehari-hari. Bacaannya santai, tidak terikat oleh irama-irama tertentu. Sedangkan mujawad, teknik yang biasa dipakai dalam musabakoh tilawatil Quran, yang tentu terikat dengan irama-irama yang sudah diatur. Gitu.
Syekh Daud Al-Kabir, Ibnu Makhola berkata, I'rabul lisan yukimu jahuka indanas. Susunan kata pada lisan akan mengangkat derajatmu di sisi manusia. Wa i'rabul qalbi yukimu jahuka indallah. Dan susunan kata pada kalbu akan mengangkat derajatmu di sisi Allah. Maksudnya, membaca Al-Quran dengan lisan yang fasih di sisi manusia akan mengangkat kehormatanmu di sisi manusia itu sendiri. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran dengan tahsinnya, dengan berbagai ilmu tajwidnya, bersama para malaikat yang mulia dan taat. Jadi, orang yang pandai membaca Al-Quran akan selalu berkumpul dengan para malaikat yang mulia dan taat. Dan Rasulullah pun bersabda, Asrafu ummati hamalatul Quran. Orang yang paling terhormat dari umatku adalah penghafal atau pembawa Al-Quran. Kemana saja Al-Quran itu dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di sisi Tuhanmu itu adalah dengan nyebut atau berzikir namanya. Berzikir kepada Allah yang telah menciptakan bacaan-bacaan itu. Yang menciptakan kalimat-kalimat Al-Quran tersebut. Jadi siapa nama Tuhanmu yang menciptakan bacaan-bacaan itu? Ya. Jadi Tuhan itu memiliki nama. Ismuzat. Namanya itu Ismuzat. Yaitu lafaz jalalah yang telah ditancapkan dengan kokoh ke dalam kolbu kita semua. Yaitu berupa berupa zikir khafi. Gitu. Nah, sedangkan zikir khafi itu adalah ruh Al-Quran yang diturunkan pertama kali oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang berupa surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di sini Nabi diminta oleh malaikat Jibril membaca kalimat la ilaha illallah yang kita kenal dengan zikir jahar. Sedangkan bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbik yaitu lafaz jalalah, jala jalaluh yang kita kenal dengan zikir khafi. Jadi khusus untuk orang yang sudah ditalkin, berarti dia telah mendapatkan Lailatul Qadar berupa penghapusan 4.000 macam dosa besar karena sudah diturunkan ruhul Quran ke dalam kalbunya, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah budimat tahu arba'a alafin minal kabair. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, ditalkinkan dengan torikohnya, maka 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah.
Dengan dua macam zikir ini, yaitu zikir jahar dan zikir hopi, ruh menjadi bersih dan hati menjadi bening. Iman tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan kalimat la ilaha illallah sesuai dengan perintah Nabi, jadidu imanakum bikasrati la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah untuk memperbaiki iman. Dan iman tidak akan bisa bertambah kecuali dengan zikir ismuzat jala jalaluh yang intens, terus menerus, istiqomah, diamalkan, diamankan, dilestarikan. Jadi yang dimaksud tadi, yang dimaksud dengan hamalatul Quran adalah orang yang telah ditalkinkan ke dalam kolbunya inti dari Al-Quran itu sendiri. Orang yang telah mendapatkan hak talkin hamalatul Quran berarti telah mendapatkan nuzulul Quran. Luar biasa. Jadi dengan zikir inilah hati kita akan terbebas dari penyakit hati. Dengan dua zikir ini, hati akan bersih dari sifat-sifat ria. Karena orang yang bertorikoh tidak boleh takut dengan ria. Seluruh amalan-amalan syariat, mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Amal-amal soleh yang dilakukan dengan raga, itu adalah amalan ria. Jadi nggak boleh takut ria. Orang yang sudah bertorikoh. Penyakit hati tadi ada ujub, ada nifak, ada sum'ah, ada takut, ada berharap pahala, berharap jabatan, berharap dunia, berharap untung di akhirat dan sebagainya. Ini yang membersihkan adalah kalimat zikir jahar. La ilaha illallah. Jadi kita wajib memiliki pembersih jiwa dan pembersih kalbu. Pada hakikatnya, seluruh manusia wajib memiliki alat pembersih jiwa kita dan pembersih kalbu. Agar memiliki hati yang salim ketika kembali kepada Allah. Berarti bertoriko hukumnya adalah wajib. Kenapa? Sebab toriko itu berquran. Kata Syekh Mursid. Toriko itu adalah Al-Quran. Orang yang tidak bertoriko, mau apa dia? Mau berinjil, mau berjabur, mau bertorat, atau mau berapa? Jadi kalau dia mengaku Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka bertorikoh menjadi satu kewajiban. Siapapun orangnya. Apa dia itu? Orang biasa, orang awam, ustadz, kiai, habaib, ulama besar, ataupun ulama kecil. Wajib bertorikoh. Karena kalau dia bertorikoh, berarti dia berquran. Begitu pula para pembaca Al-Quran. Kita juga disebut juga qori kita. Disebut qori. Sebab kita membaca ayat Al-Quran. Yaitu la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu ayat min ayatil Quran. Nggak boleh dibaca sembarangan. Jadi harus tahu ketika kita membaca ayat Al-Quran la ilaha illallah dalam zikir jahar, kita tidak boleh terlalu cepat. Harus mengikuti irama yang diajarkan oleh guru mursyid. Nah, dibaca secara murotal, terdengar, walaupun cepat panjang pendeknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tekanan, tekanan, intonasi, intonasi hurufnya, panjang pendeknya terdengar. Jadi orang yang berzikir pun wajib bertajwid. Meskipun mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tapi menggunakan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Kewajiban masing-masing. Nah, begitu pula bagi para qori, ya, orang yang membaca Al-Quran. Yang lainnya harus bertorikoh agar Quran yang dia baca memiliki eruh dan bisa beramaliyah dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu nggak bisa datang sendiri. Ikhlas itu ada kuncinya. Kuncinya yaitu zikir khofi. Sebab zikir khofi ini ketika seseorang berzikir dengan zikir khofi, tidak ada yang tahu. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa mencatat. Jangankan malaikat, setan pun tidak akan bisa merusak. Khofi adalah amal yang ikhlas. Jadi amal-amal ria tadi yang berbentuk amal-amal syariat itu bisa nampak, bisa dilihat, bisa didengar kena jahar. Tapi kalau khofi adalah amal ikhlas yang tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa ditulis. Itu dia adalah ikhlas yang diajarkan oleh guru kita As-Sayyid As-Syekh Maulana Muhammad Abdul Qasimullah Makdul Qadasallah sirah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus untuk diri saya pribadi dan keluarga, umumnya para ikhwan dan akhwat, sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu. Cinta kita bertambah selalu kepada guru agung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.